说。Pastinya selama pagi semua kita mulai doa ini. Oh
Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Bante, Suhu, dan Lama. Semoga getaran doa dan parita yang baru saja dilantunkan membawa kedamaian, keharmonisan, dan berkah bagi kita semua serta seluruh makhluk di alam semesta. Sebelum kita memasuki sesi Dhamma Wicaya pada kesempatan hari ini, pada hari hadirin dengan hormat, selanjutnya kita akan mengawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan himne Waludi. Untuk itu dengan hormat pada hadirin kami mohon untuk berdiri. Mungkin saat kami
Hadirin yang kami hormati, kini tiba saatnya kita memasuki inti dari acara kita pada hari ini, yaitu mengupas tuntas bagaimana Dhamma bekerja sebagai kompas moral dan lentera kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Diskusi Dhamma atau Dhamma Wicayo ini akan dipandu oleh seorang moderator yang luar biasa, yaitu Ibu Pande Made Utari. Beliau adalah seorang insinyur teknik kimia yang lahir dan besar di Jakarta. Tepat pada usia 50, beliau kembali ke tanah leluhur dan tinggal menyendiri bersama suami tercinta di perbukitan Desa Banjar Buleleng, Provinsi Bali. Membangun tempat berlatih spiritual bagi para pelaku spiritual yang mencari tempat yang hening. Dan yang terakhir, Insinyur Pande Made Utari adalah Ketua DPD Waluri Provinsi Bali. Untuk itu, waktu dan kendali acara sepenuhnya saya serahkan kepada moderator. Kita berikan tepuk tangan hadirin sekalian untuk menemani kita pada hari ini. Silakan. Yang saya cintai, Ibu kesayangan kami semua. Yang saya hormati, Pak Dhamma. Yang saya muliakan para biku sangga, suhu dan Rinpoche, serta teman-teman sedama semua. Terima kasih sudah hadir di acara Dhamma Wicayo kita yang merupakan rangkaian acara dari Waisak yang nantinya akan kita ikuti bersama tepatnya di tanggal 31 Mei 2026. Tapi sebelumnya, Bapak Ibu teman sedama, mari bersama-sama kita memberikan aplaus yang meriah kepada MC kita hari ini. Terima kasih. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya mulai akan mengundang para narasumber kita yang luar biasa hari ini. Sebelum memulai mengundang, mohon saya ingatkan kembali Bapak Ibu untuk menonaktifkan telepon genggam Bapak Ibu semua, supaya kita bisa fokus mendengarkan paparan Dhamma yang luar biasa. Oke? Pembicara kita yang pertama dari tradisi Tantrayana. Kami persilahkan kepada Venerable Khenpo Ugyen Punso. Mohon beri aplaus yang meriah Bapak Ibu semua. Venerable Khenpo Ugyen Punso lahir pada hari ke-30 bulan lunar kedua dalam tahun female fire rabbit siklus Rapjum ke-17. Beliau berasal dari garis keturunan spiritual dari liturgi, ritual, dan tarian sakral Buddhis Tibet selama beberapa tahun. Dalam perjalanan spiritualnya, beliau menerima berbagai transmisi dan empowerment dari guru-guru besar seperti His Holiness Tabye Penol Rinpoche dan His Holiness Chamgon Kenting Thai Situpan. Pada tahun 2004, beliau memasuki Palpung Serabli Monastic Sir dan menyelesaikan pendidikan penuh di Sredra atau perguruan tinggi monastik. Setelah menjalani ujian besar 5 kitab utama Buddhis, beliau memperoleh gelar Khenpo pada tahun 2018. Saat ini beliau belajar tata bahasa Tibet dan ilmu tradisional Buddhis di Palpung Serabling Monastic College dan Higher Institute of Tibetan Studies. Kemudian saya juga mengundang narasumber kita yang kedua, yaitu Very Venerable Yomo Tulku Rinpoche. Please kasih tepuk tangan yang meriah kepada beliau. Beliau yang dikenal sebagai Yomo Tulku Rinpoche memasuki Palpung Serabling Monastic Sir pada tahun 1999
pada usia 7 tahun. Di sana beliau memulai pendidikan monastik dasar dalam tradisi Palpung. Beliau kemudian melanjutkan studi ritual tantra di Tantric College Gyudra Tantan Dharma Chokorling selama 2 tahun. Dalam periode 2005 hingga 2012, beliau menerima berbagai ajaran, transmisi, dan empowerment dari guru-guru Buddhis ternama seperti His Holiness Changgon Kenting Tai Situpa, His Eminence Sanjay Nyepa Rinpoche, dan His Eminence Yonje Mingyu Rinpoche. Pada tahun 2014 hingga 2018, beliau menjalani retret tradisional 3 tahun 3 bulan di Palbung Tiksin Gepeling Retreat Center. Setelah itu, beliau melanjutkan studi filsafat Buddhis tingkat tinggi di Palbung Lungrik Jampaling Monastic Institute selama 7 tahun. Dan pada tahun 2026, beliau dipercaya menjadi pengajar program Palpung Discovering the Buddha Within. Dan selanjutnya saya akan mengundang narasumber kita yang ketiga, Luang Porsawon Siripatado Wanasai. Beri tepuk tangan yang meriah kepada yang mulia. Beliau lahir pada 9 Februari 1953 di Sakom Nakhon, Thailand. Beliau ditasbihkan sebagai biku pada 14 November 1978 di Wat Hang, Klangpel, Provinsi Udon Thani dalam tradisi Dhammayut. Sejak awal kehidupan kebikuannya, beliau menjalani praktek meditasi dan kehidupan sederhana di berbagai wihara hutan Thailand. Pada tahun 1989, beliau menetap di Wat Papus Han Bantung Wasai, Provinsi Udon Thani. Dalam perjalanan pengabdiannya, beliau membina komunitas monastik dan mengembangkan kehidupan spiritual berbasis disiplin winaya serta praktek meditasi hutan. Sosok beliau dikenal luas melalui kehidupan sederhana dan kedisiplinan spiritual yang konsisten selama puluhan tahun. Dan selanjutnya saya mengundang narasumber kita yang keempat, yang mulia Bapak. Beliau merupakan biku senior Sangga Theravada Dhammayut Indonesia yang lahir di Sakom Nakhon, Thailand pada tahun 1971. Beliau menjalani kehidupan samanera sejak usia 13 tahun dan menerima penasbihan biku pada tahun 1992 oleh Praku Pisan Panakom. Pada tahun 1999, atas undangan yang mulia Biku Win Wijano Mahapera, beliau datang ke Indonesia sebagai Dhamma Duta dan kemudian menetap untuk melayani umat Buddha di berbagai daerah Indonesia. Selain aktif dalam pelayanan Dhamma, beliau juga terlibat dalam Dewan Walubi dan saat ini beliau menjabat sebagai Sekjen DPP Walubi. Black to Dawn, meditasi kesadaran, kesabaran, serta pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari. Melalui ceramah, buku, dan media digital Buddhis, beliau terus membagikan pandangan Dhamma yang praktis dan mudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat modern. Dan untuk selanjutnya, saya juga mengundang teman saya yang akan setia menemani saya di podium, translator penerjemah kita hari ini, Trilly Norbu Tukiman. Beri aplaus yang meriah kepada sahabat saya. Beliau adalah seorang penerjemah tradisi Vajrayana, terutama tradisi Karma Kagyu, yang pernah mendalami agama Buddha Vajrayana selama 1 tahun lebih di Sikkim, daerah Himalaya, India Utara. Beliau adalah penerjemah untuk His Holiness Yalom Karmapa ke-17 sejak 2012, baik untuk acara online internasional di India maupun pengajaran secara online. Penerjemah His Holiness Situ Rinpoche, Yatsat Rinpoche, Sanjay Nyepa Rinpoche,
dan rinpoche lainnya, serta beliau memulai aktivitas penerjemahannya dimulai untuk Garwang Rinpoche sejak tahun 1994. Luar biasa ya teman-teman sedama, bukan hanya narasumber kita hari ini, tetapi juga teman penerjemah saya. Berikan tepuk tangan saya lagi. Kita fokus bersama-sama untuk mendengarkan pembahasan Dhamma. Kita mulai dari tradisi Theravada terlebih dahulu, di mana masing-masing tradisi untuk sesi pertama ini kami berikan waktu selama 30 menit. Mohon untuk kami sejenak. Oh ya, sebelum kita mulai sesinya, di acara makan siang nanti teman-teman sedama boleh mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang untuk teman-teman sedama tanyakan kepada narasumber kita. Silakan Bante.สิ่งที่ดีๆจากการที่พวกเราฝึกสติให้ดีนี่แหละอาศัยกำหนดเรียกว่าจะให้มีความชัดเจนในสภาพตัวเองก็ต้องเป็นหาวิธีจากสถานที่มันมีความเหมาะสมเป็นสัพพะที่ดีนะให้ไปตั้งให้ทำกำหนดอะไรอย่างนี้เป็นสติและสมาธิมันจะเกิดขึ้นในใจนี่แหละความตั้งมั่นเมื่อมันมี2-3 อย่างนี้รวมเข้ากันแล้วบุคคลคนนั้นก็จะใช้ชีวิตแบบไม่มีการผิดพลาดในชีวิตนี่แหละเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องการสามารถที่จะจัดการบริหารตัวเองหรืออยู่ในสังคมนั้นก็ไม่จะไปผิดพลาดในเรื่องของสังคม Ya baik, beliau angkat dhamma pertama adalah sati, yang kedua sampasanja kesadaran. Jadi umpamanya sati itu seperti sebuah mobil, sampasanja jadi sopir yang membawakan apapun kendaraan pasti selamat karena sati itu kadang-kadang jadi rem, kadang-kadang jadi gas, kadang-kadang jadi gigi. Semua pindah-pindah. Kalau kita mau belok, sati itu akan diwaspada waktu putar kiri. Kalau sudah aman, sati balik lagi ke sopir, mana tahu siap-siap belok kanan. Sati juga agar hati waspada, kesadaran itu berbuat kendalian hidup. Sopir itu adalah hati kita yang berkumpul ketenangan, kebijaksanaan. Kendalian itu anggapannya mata itu lampu, anggapannya telinga itu lakson. Artinya semua itu ada di kehidupan kedalaman. Apalagi kalau sebab menjadi sopir bawa kereta api, penumpang yang berapa banyak yang kita keinginan itu. Jadi penumpang kereta api berapa banyak keinginan kita itu. Tetapi kalau bisa bikin jalan yang benar, karena kalau rugi besar kereta api itu panjang. Jadi sati itu kereta api jalan yang benar itu semua persiapkan sebelum berangkat. Beliau sampaikan bahwa kita siap nggak nyatir karma baik, nyatir pikiran yang positif, nyatir ucapan yang benar, nyatir sopir untuk perbuatan. 3 itu kalau sopir paham, bisa lihat dikit aja, oh bisa. Padahal beda cuma segini, kiri dan kanan pun berani.
kalau ada sati. Kalau pakai pikiran, hancur, belok kanan, kena dinding berani. Tetapi tidak sati, tidak waspada, mundur ke jurang, kenaik juga lemplung. 1 ตา 2 จมูก ลิ้น กาย ใจนี่แหละมันจะจรเข้ามา อารมณ์มันจะจรเข้ามา มันจะมารับรู้แล้วข้างในมันก็จะปรุงขึ้น มันก็จะสามารถที่จะรับรู้กันได้เรียกว่าสติเราดีแล้วก็สามารถที่จะจัดการบริหารเรื่องอารมณ์นั้นได้ อารมณ์ที่มันมาจากไหน อารมณ์มันต่ำหรือว่ามาทางสูง ถ้าหากว่ามันมาทางที่ไม่ดีเราก็สามารถกลับกันมันได้ เรียกว่าเป็นสิ่งที่ป้องกันไม่ให้มันเข้ามาสู่ในหัวใจ เราก็จะไม่ได้ปรุงไปตามอารมณ์นั้น เราก็จะรู้แต่อารมณ์ที่ดีๆที่เข้ามาเรียกว่านิทธารมณ์อนิทธารมณ์นี่แหละอารมณ์2 อย่างนี้เป็นเรื่องของจิตที่จะได้รับรู้รับทราบหรือได้เสวยเรื่องอารมณ์เมื่อมันมีความชัดเจนขึ้นอย่างนี้แล้วทุกวันทำอยู่บ่อยๆไม่ได้ขาดมันก็จะสงบจากอารมณ์ภายนอกมันเข้ามาไม่ได้ทีนี้มันก็จะมีอารมณ์แต่อย่างเดียวคือเรากำหนดอะไรมันก็จะรู้เฉพาะตัวเองกำหนดในเรื่องของที่พวกเรามีพระบรมศาสดาคือพ่อของเรานี่แหละเรียกว่าพุทโธพุทโธผู้รู้นี่นะกำหนดให้มันอยู่ในหัวใจหรือคำสอนท่านเรียกว่าธัมโมธัมโมหรือพระอริยสงฆ์ผู้ที่ปฏิบัติไปแล้วรู้แจ้งได้เป็นพระอรหันต์ขีณาสงฆ์นะครับ Jadi sekarang kita sudah hidup ini adalah jalan. Hidup kita jalan apa tuh? Berubah itu jalan. Kalau jalan tidak berubah-berubah bukan jalan. Disebutkan hidup ini kita awal kita nggak tahu bagaimana jalan ke depan. Tahu asal jalan, kita nggak tahu tujuan. Selama kita ketemu tanda kebijaksanaan, Buddha kasih jalan. Jalan pertama adalah Buddha. Buddho. Ingatlah orang yang kasih tahu jalan kebenaran ada. Apa itu? Buddho atau Buddha. Setelah sudah kasih tahu jalan, sekarang jalan kita itu adalah Dhamma. Dhamma itu berjalan, putar roda Dhamma. Jalan itu kalau gimana? Putar 1 kali putar disebutkan samadhi. 1 putar roda itu 1 putar itu namanya samadhi. Kebenaran muncul dari pandangan benar. 내가 개명화를 하면 단독 남친 사유가 그냥 두 배주도나 이거는 아니죠 그치기를. Jadi aktivitas seperti yang kita lakukan ini sebenarnya adalah bibit untuk tumbuhnya Dhamma, dan pada akhirnya tentunya ya, Dhamma yang akan tumbuh di dalam diri kita dan akhirnya akan menjadi sumber pencerahan, pencerahan bagi kita semuanya. 대대비다 규진 다들 키버스나 레벨 디 주제다 키베 보내 나로 저기 아니 아메랑타 발라서 가다 아니 지금부터 수준수 알아서 터질 중이냐면 대안에 능규가 맞는 것 같아요. 근데 그 치료를 지어봐야 되고 계시고 차를 그래서 시간이 많아서 뒤남 주상발라 취미 자와 예를 담아니 지금 지수 부분에 지휘를 때나야 때를 당기를 주관하시 개발 순간 대비 주신데나 이제 대파 지구가 왔는데 능력을 직사하고 있는데 근데 내 직사하고 상관은 공주 도주를 이제 친구 여기 아니 중생할 때 근데 다 뒤로 이 기가 순간 대비 네 기가 이 세계 배수 취하셔야 될
Jadi karena kita berkumpul dalam suasana yang sangat penuh berkah sebagai tempatnya, waktunya, juga peristiwanya, kejadiannya sangat penuh berkah sekali. Oleh sebab itu, maka kita harus mengambil kesempatan yang sangat baik ini untuk benar-benar penuh semangat mempraktekkan Dharma, untuk benar-benar penuh semangat mempelajari Dharma, melakukan aspirasi-aspirasi ataupun doa-doa yang baik